Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Geriza Humairoh. Saya berasal dari SMK Negeri 50 Jakarta dan saya akan menjelaskan tentang sejarah fotografi. Apa itu fotografi? Fotografi berasal dari bahasa Inggris yaitu photography, yang berasal dari kata dalam bahasa Yunani, yaitu photos yang berarti cahaya dan grafo yang berarti melukis. Fotografi berarti proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang peka cahaya. Nah, alat yang paling populer untuk menangkap cahaya ini adalah kamera. Kalau nggak ada cahaya, nggak ada deh foto yang bisa dibikin. Lalu bagaimana sejarahnya ya? Sejarah fotografi bermula jauh sebelum Masehi. Pada abad kelima sebelum Masehi, seorang pria bernama Moti mengamati suatu gejala. Jika pada dinding ruangan yang gelap terdapat lubang kecil atau pinhole, maka di bagian dalam ruang itu akan terefleksikan pemandangan di luar ruang secara terbalik lewat lubang tadi. Moti adalah orang pertama yang menyadari fenomena kamera obscura. Berabad-abad kemudian, banyak yang menyadari dan mengagumi fenomena ini. Seorang ilmuwan Arab, Ibnu Al-Haytham pada abad ke-10 sebelum Masehi, yang berusaha untuk menciptakan serta mengembangkan alat yang sekarang dikenal sebagai kamera. Nama kamera obscura diciptakan oleh Johannes Kepler pada tahun 1611. Johannes Kepler membuat desain kamera portable yang dibuat seperti sebuah tenda dan memberi nama alat tersebut kamera obscura. Berbagai penelitian dilakukan mulai pada awal abad ke-17. Seorang ilmuwan berkebangsaan Italia, Angelo Sala, menggunakan cahaya matahari untuk merekam serangkaian kata pada pelat klorid perak. Tapi ia gagal mempertahankan gambar secara permanen. Sekitar tahun 1800, Thomas Wedgwood, seorang berkebangsaan Inggris, bereksperimen untuk merekam gambar positif dari citra pada kamera obscura berlensa. Hasilnya sangat mengecewakan. Humphrey Davy melakukan percobaan lebih lanjut dengan klorida perak. Tapi bernasib sama juga, walaupun sudah berhasil menangkap imaji melalui kamera obscura tanpa lensa. Akhirnya, pada tahun 1824, seorang seniman litografi Prancis, Joseph Nicephore Niepce, setelah 8 jam mengekspos pemandangan dari jendela kamarnya, melalui proses yang disebutnya heliografur di atas pelat logam yang dilapisi aspal, berhasil melahirkan sebuah gambar yang agak kabur. Berhasil pula mempertahankan gambar secara permanen. Ia melanjutkan percobaannya hingga tahun 1826. Inilah yang akhirnya menjadi sejarah awal fotografi yang sebenarnya. Foto yang dihasilkan itu kini disimpan di University of Texas di Austin, Amerika Serikat. Penelitian demi penelitian terus berlanjut hingga pada tanggal 19 Agustus 1839, desainer panggung opera yang juga pelukis, Louis Jacques de Daguerre, dinobatkan sebagai orang pertama yang berhasil membuat foto yang sebenarnya. Sebuah gambar permanen pada lembaran plat tembaga perak yang dilapisi larutan iodin yang disinari selama 1,5 jam cahaya langsung dengan pemanas merkuri. Proses ini disebut daguerreotype. Untuk membuat gambar permanen, pelat dicuci larutan garam dapur dan asir suling.
Januari 1839, Daguerre sebenarnya ingin mematenkan temuannya itu. Akan tetapi, pemerintah Perancis berpikir bahwa temuan itu sebaiknya dibagikan ke seluruh dunia secara cuma-cuma. Fotografi kemudian berkembang dengan sangat cepat. Melalui perusahaan Kodak Eastman, George Eastman mengembangkan fotografi dengan menciptakan serta menjual roll film dan kamera box yang praktis. Sejalan dengan perkembangan dalam dunia fotografi melalui perbaikan lensa, shutter, film, dan kertas foto. Pada tahun 1950, untuk memudahkan pembidikan pada kamera single lens reflex, maka mulailah digunakan prisma atau yang disebut juga SLR. Dan Jepang pun mulai memasuki dunia fotografi dengan produksi kamera Nikon, yang kemudian disusul dengan Canon. Tahun 1972, kamera Polaroid temuan Edwin Land mulai dipasarkan. Kemajuan teknologi turut memacu fotografi secara sangat cepat. Kalau dulu, kamera sebesar tenda hanya bisa menghasilkan gambar yang tidak terlalu tajam. Kini, kamera digital yang cuma sebesar dompet mampu membuat foto yang sangat tajam dalam ukuran sebesar koran.